Yo guys, balik lagi di podcast di tengah badai. Masih bersama saya Hafid Rizik. Setelah bertahun-tahun menggunakan nama samaran warga sipil biasa, Jika Guna Laguna dan lain-lain, akhirnya saya berani menggunakan nama Rizik media seperti ini. Bukan apa-apa, karena nama saya ini tuh identik sekali dengan nama salah satu tokoh agama besar di Indonesia. Mungkin kalian juga udah tahu siapa. Ketua salah satu ormas terbesar di Indonesia, meskipun sudah bubar juga. Cuman setelah kemarin ulang tahun 23 tahun, kayaknya udah gak bisa denial lagi ya. Udah pakai aja lah nama inilah. Dan semoga jadi doa gitu untuk saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu dengan menggunakan nama ini di sosial media. Disclaimer aja, podcast di tengah badai ini tuh saya maksudkan untuk kita berandai-andai sedang berada di tengah badai dan terjebak gitu antara saya sebagai host dan narasumber, entah itu nantinya siapa aja gitu. Terjebak di tengah badai dan hanya ada kita berdua dengan secangkir coklat panas dan TV yang menyala dan bermain TikTok tuh seperti di salah satu episode SpongeBob. Hopefully gitu menghasilkan percakapan yang menarik untuk didengarkan. Bintang tamu pertama kita di podcast Tengah Badai ini mungkin sudah ada salah satu teman karib saya, teman dari zaman SD saya gitu. Udah ada Yoga Fauzan Firmansyah. Apa kabar Yoga? Alhamdulillah baik. Gimana Habib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik. Sudah ada beberapa ceramah hari ini, alhamdulillah. Aduh gila. Mungkin pakai bahasa Sunda nya anjir. Tapi gimana gue rasanya jadi suami dari anak orang gue? Aduh, penasaran banget aing ingin ngobrol ini sebenarnya sih. Rasanya seperti punya sahabat baru. Masya Allah. Aku bahagia mendeskripsikan aku mah. Bahagia yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Nah, eta bahagia yang tidak bisa dijelaskan dan baru dirasakan deh. Gila. Tapi sumpah aing ketika ngedenger mana yang mau nikah dan dengan resepsi yang sangat terkonsep itu, yang aing pun gak diundang anjing bang. Tapi benar-benar jujur aing ikut senang gitu ngedengerin, jadi anjir teman aing akhirnya menemukan cinta sejatinya. Tapi orang pasti merasa bersalah pisan sih ya. Bisa ngundang baturan deket tapi di sekolah gitu. Tapi apa gue alasannya dibalik semua itu teh sampai nggak ngundang teman terdekat gitu? Banyak lain alasan sih sebenarnya apa? Terhalang. Kenapa? Terhalangan. Tapi sebenarnya tidak terlalu ingin didatangi banyak orang deh gitu. Cuma terusnya. Berarti orang gak terlalu penting gitu di hidup mana ya. Aduh lain sangat penting guys mah abang giswa abang ieu abang guys makan kehitamnya dadakan gitu ya yang nikah. Oh tapi terhalang pajak. Emang dadakannya tuh gimana ini? Berapa bulan? Ya, dadakan berapa bulan? Sedadakan dari lebaran. Lebaran bulan apa? April anjir. April ya, dari Mei kah? Iya dari Mei orang nabung sampai jual motor. Aing apa sih atau apa? Itu kan. Karena guys ya suatu hari aku main ke rumah Yoga, terus tiba-tiba lah motor anak muda yang trek akhirnya itu kemana kata aing. Terus dia bilang lah yang dia matic bang, itu pasti buat kan anjir. Aing udah mengendus itu dari lama. Tapi benar aing benar-benar ikut senang ketika mana akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan sebenarnya itu tapi itu juga yang membuat aing penasaran, karena aing keberanian untuk memutuskan itunya teh gimana gue kan itu teh keputusan besar banget anjir. Jadi sebenarnya orang memutuskan menikah teh naonnya. Kesempatan orang teh kan emang pernah mendengarnya salah satu ini kan.
kata-kata bahwa semakin kita dewasa teh kan semakin sedikit teman kita teh kan. Tah, orang teh di umur 23 di umur 22 ke 23 kita teh merasakan eta ji. Tah, urang makan geus rata-rata teman dekat rumah teh kan generasi 99-an gitu ya kan, jauh di atas orang gitu kan umur teh. Terus sebenarnya pas orang dari deket gitu cing bawa jika mana si soge mulai teh kan teh sebenarnya jik rada atau oke kan, soalnya kan circle orang nu deket rumah teh kan guys mulai memudar gitu ya. Ya pertama circle baru ternyata tidak berkesenam. Ya terus kan dirasakan kurang teh kan teh guys mulai rumahnya ini feeling lonely teh ngantik. Ya tidak ada teman, tidak punya kegiatan selain kerja, balik tidur ke game atau nawat. Nah berarti kan hanya punya bisa disebutnya ngan boga keluarga jeung seorang pacar gitu. Masya Allah. Terus kan anu dirasakan kurang teh kan urang teh mun teu panggil jeung indung babeh urangnya jeung kaboga urang gitu. Ya. Jadi teman main, teman ngobrol, jadi urang teh jadi pikiran naon deui sih mun teu nikah gitu. Nah, ketika mana ketemu ayo istri mana ngedenger dia teh atau mana make headset? Aya di tukangan urang. Pakai headset urang. Oh, headset. kurang terlibat make lakban itu kan meh ngomong. Enggak. Tapi kan sebagai lelaki dewasa tuh kan kita beberapa kali ngalamin jatuh cinta. Nah, ketika mana ketemu sama si Sinta itu teh apa yang ngebuat mana bahwa anjir, ini nih yang harus aing jadiin istri. Nah, itu apa gue? Yang ngebuat yakin banget melamar dia gitu. Pante mun iya sih naon sih wife material nanti kuat nih kan. Ya, soalnya kan dibalik kurang nikah itu kan geus mah artinya seumuran gitu nya kan yang istri urang teh. Terus takutnya jadi karasa gitu, jadi jika babaturana aya, habata aya. Jadi kadang orang jadi lanjut, kadang orang jadi adi gitu, mere naon singan katanya. Kumaha jadi soklatnya bisa berubah-ubah teh. Oh, jadi saling melengkapi lah gitu. Kerma kan seumuran jadi geluta aya, romantisna aya gitulah. Asik kan terus urang teh pernah kinya cek aya babaturana urang teh teman kerja teh kan. Mun misal ke bobogohan atau nikah jeung nu seumuran sana pasti bakal ngerasa bobogohan tuluy sana ngomong teh kan gitu. Hai, terus bener tapi emang bener karasa gitu. Tolong untuk apa berarti mun kieu disebutna viewer jik naonnya? Listener. Oh ya, untuk para listener di tengah badai. Maaf kalau saya balik. Meskipun orang gak yakin ini bakal banyak yang denger, tapi anggap saja ini akan banyak yang denger ya. Tapi benar ini bakal kali posting. Bang. Tapi maksudnya teh lamun ini banyak yang denger cek mana ini nama pendengarnya harus apa? Iya naon jadi tah badai berarti naonnya parat saya. Sobat badai. Inilah lawan lagi jadi nelayan atau jadi aquaman gitu. Jadi tengah badai itu berarti tengah badai mah hujannya orang mah rasa lama badai itu di laut. Lain anjir. Ini teh lihat atuh foto servernya anjir. Aing terinspirasi podcast di tengah badai itu. Mana ingat gak episode SpongeBob yang terjebak di tengah badai salju gini kan? Anu geus teh langsung dia lain. Nonton TV bermain TikTok tuh nggak gue ada. Jik barek mun rek nge-SG ke dia, mana kudu ieu nge-highlightnya nu pas keren tong anu asal-asalan. Siap. Mana kasih kata bijak dulu tuh biar nanti aing highlight coy. Kata bijak aing naon? Cinta itu. Gitu lah aja aing. Gitu kan. Kayak bullshit bro. Enggak bener, tapi bener ketika orang ngelihat mana nikah ya kok ima jujurnya. Ketika orang lihat mana nikah terus kayak
kan aing suka ngeluarin statement-statement yang rada bagus dan puitis gini kan ya. Terus Nah, semua statement aing yang aing rangkai itu tuh kalah anjir sama video pernikahan mana teh kalah anjir. Karena karena mana itu bisa ngebuktiin bahwa gini loh pembuktian cinta yang sebenarnya tuh nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ini itu. Karena satu-satunya pembuktian cinta tuh bukan kayak ngasih bunga, ngasih coklat, tapi pernikahan anjir. Tapi membawa dia ke pelaminan dan bersama dia selamanya. ya, berarti jangan terlalu bertumpu pada teori. Tapi aksi KDI. Tapi jika we nya tadi pas orang ngomongin anu cek urang pernikahan orang di terlalu banyak orang itu sebenarnya lihat ini sih teman jawaban keren. Karek pikiran dia unggul eta mah. Ayo jawab. Ya Allah, ya itu apa coy? Budget asli orang pikiran ini cerita hiji untuk satu pack tamu itu sakieu kadang kan dikali 2. Ini orang. Sebenarnya antara pikiran kayaknya setelah menikah banyak pikiran atau menikah sederhana dengan pikiran yang tenang dengan itu. Hai good. Antara gitu kan misalkan orang bisa ya hajat kegedean tapi kan orang harus pinjam uangnya sementara kan orang bisa sebenarnya hajat sekieu gitunya tapi orang harus ngorban ke tempat-tempat orang gitu kan. Ya Orang asli malah kan orangnya bisa dibilang kan yang mana gitunya kan nanti kan berteman dari SD gitunya lain teman kecilnya bisa disebutnya. Orang malahan SD SMP SMK udah di onda. Udah pure nih teman rumah. Ayo benar, itu maksudnya ayo ramen teu nyeri hati teh naon cuman nya bagus. Oke sih bener maksudnya jadi motivasi juga buat orang bahwa jadi aya contoh gini kan gue jadi orang nantinya ke kolot orang teh ada contoh tuh si sago bahasa itu gitu gini kan jadi anjir sebenarnya orangnya ya berterima kasih anjir kita ya jual respect ya Rijik dan Piki jual kayak imah ya bersyukuran baik respect itu sebagai penghormatan terakhir padahal dia nya mana yang apa mau di onda itu kayak capres yang terus-terusan nyalon padahal lama tahu dia gak akan menang. Terus tapi gue statement banyak orang yang mereka tuh bilang bahwa sebelum pernikahan itu tuh bakal banyak banget diuji gitu, bakal banyak banget cobaan. Itu tuh bener tuh di kasus pernikahan mana sama si Sinta ini. Pernikahan orang tuh soalnya kan orang banyak nih orangnya cara banyak mengumbar nanti. Terus kan orang percaya kayaknya ya buat saudara muslimah kan pasti percaya ingat apa sih penyakit ain atau apa sih? Ya ain ya. Ya kan semakin banyak kita mengumbar kan semakin banyak outnya lah kumalah kayak doa aja dari orang gitu. Ya doa aja dari orang kan sementara kan orang sampai orang kan nikah kan orang pernah update naon. Ya, that's good. Tapi aing udah tahu sih dari Babe Man. Asli orang pas nikah kan orang terlalu update karena orang tahu bahwa kan sebaik-baiknya rencana makan outnya kalau bisa kan ya diri sendiri atau teman terdekat gitu gak harus diumbar ke banyak orang. Nice. Benar. Nice. Jika emang benar-benar karasa mata kan orang pas orang mau menikah kan emang berjalan di air mengalir. Wah. Enggak maksudnya teh kayak masalah-masalah kayak mana pengennya bajunya hitam tapi cewek mana ingin hijau misalnya teh masalah-masalah kayak gitu maksudnya teh ngalamin enggak? Itu sih uran di awal genya nanti kan dua ante pernahnya pas pertama mendeklarasikan pacaran teh. Sudah langsung membayangkan nanti resepsi. Nah, kita langsung ngobrolkeun bahwa berarti patemung sebenarnya kan kita lagi berdua. Temang naon ini astagfirullah. Lain ya lain patemung negatif aspek gitu. Jadi urang teh Jik, jadi apa lokasi, tak apa nama. Terus urang teh pernah jadi istri orang Noira teh kan ngomong sana aku mah sana kalau nikah pengennya di tempat ini senang umat ya.
berarti langsung nemongkeun tah. Aku mah teh enggak di tempat ini, jadi itu nanti ngomong dia sana aku mah nanti kalau misalkan punya uang pengen nikah di Selasih namanya tehnya. Jadi mere nama hungkul. Oh tapi nggak nunjukin tempatnya di mana. Tah orang nunjukeun kan orang punya temen fotografernya. Langsung nanti nempokeun IG kan aya pernikahan tempatnya kurang dari kita. Nanti mau aku mah teh kalau mau nikah aku mah pengennya di sini tah. Ternyata tempat tuh kurang ditembongkeun teh cek istirahatnya eta Selasih teh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Memang tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini ya Besti. Iya, akhirnya guys ya. Guys ya. Oh gitu. Jadi gitu. Sama sekali dari catering gitu sama sekali nggak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah tidak ada. Gila. Keren. Tapi kalau orang nge-review tahun ini tuh kan di awal tahun tuh baru dating nggak ngumpul kan baru datangnya awal tahun tuh. Dan orang ngelihat mana juga ya udah biasa gini kan. Biasa. Emang udah bener-bener duaan terus gini anjing si Sinta ini teh kan. Cuman tah di Januari itu mana udah ada bayangan nikah enggak atau henti aja. Itu sih berarti kan orang malahan pacaran kan sampai tahun gitu. Orang teh pas pacaran teh nanti kan yang istri teh punya targetnya nikah teh 2 tahun. Ketika udah pacaran 2 tahun. Gitu pokoknya mata dari di awal pacaran teh terus udah niat gitu nya. Nah udah lebaran nabung buat nikah tah. Jadi kan di pacaran teh kan akhir tahun 2022 ya 2023 lah nya 2023 tah. Udah lebaran teh rencananya kita teh nabung. Nah ternyata nabung teh buat tahun itu juga. Tapi boleh disebut angkanya nggak, kisaran berapa gitu habis untuk nikah di tahun 2023 ini tuh untuk yang kayak maksudnya kisaran aja, maksudnya 25 sampai 50 atau 50 sampai 75 atau 75 sampai 100 gitu. 75 sampai 100 ya. Berapa? 75 sampai 100. Nggak bisa ngomong apa. 75 sampai 100. Alright. Berarti guys, untuk teman-teman yang mendengarkan ini di masa depan, mungkin di tahun 2023 untuk nikahan yang tidak mengundang teman-teman SD SMA-nya, bisa melakukan intimate wedding. itu menghabiskan biaya sekitar 75 sampai 100 juta rupiah ya guys ya, buat yang mau nikah ya guys ya. Itu juga dengan konsekuensi kamu nggak ngundang teman SD, SMP, teman SMA. Dan harus dilingkari juga ya Ji. Gitu pernikahan orang berdua teh bisa dibilang 90% sampai 95% teh uang berdua. Respect banget, nggak pakai bantuan orang tua guys. Pakai, cuman udah pakai, cuma kan sekurang kan 90 sampai 95. Oh gitu. Oh iya, tapi dominan duit ente sama iya itulah sampai motor dijual kan. That is good. That's good if you want to marry. Yes. You get your money. Ya motor kamu apa itu motor? Nah ya Indonesia. Ya jual lah KLX apalah untuk. Ya. Tapi ini yang aku penasaran juga. Cara mana saat ngomong ke orang tuanya si Sinta bahwa Bu saya mau hidup bersama anak ibu. Namanya. Itu dadakan kan sebenarnya orang seperti dijebak. Itu seperti dijebak oleh orang tua orang. Jadi kan pas lebaran, ya kan pas lebarannya rencana orang nikah teh. Nah pas lebaran teh kan orang tua orang teh kayak ngilu kalau istri orang teh. Terus ke kampung halaman istriku tehnya. Di mana gitu? Adalah di Tasik Malaysia. Nah terus kan suka orang mah ayah dan ibu teh hanya ingin ikut saja. Iya, terus gimana tanpa membawa iming-iming pernikahan. Terus jadi pokoknya kan niat tinggi lu bungkul yang apa lembur istri orang. Ternyata pas diri itu jauh ngebahas nikahan. Masya Allah. Karena tidak langsung jauh dijotrokeun. Nah, anak saya siap dengan anak ibu. Sebenarnya mah gue mana punya hutang budi sih sama orang sebenarnya mah itu terjadi teh mungkin salah satu penyebabnya adalah
Aing tuh sering banget kan bagaimana itu suka bikin SG kayak masalah Islami gini kan. Ya, zina-zinahan gitu lah atau gimana. Aing tuh selalu komen anjing ke snapgram bagaimana itu sebelum dari lebaran. terus Aing tuh selalu komen kayak nya tuh Mang Asep si Sago eta bobogohan wae cek aing teh kawin kan enggak kawin. Waktu itu ternyata wae di balik urang teh bari sakit ini kebawe urang teh. lihat mana lamun nanti ada kesempatan lihat DM babe mana pasti aya ngaran aing panjang si Sago eta mang bobogohan wae. Nah, dan di bulan Februari gak tahu di bulan Maret Mang Asep tuh bilang kayak gini, nya cara insya Allah engke beres lebaran anjir. Aing punya info A1 gitu teh. Dan mana juga harus berterima kasih bahwa berita itu teh nggak tersebar kemana-mana. Aing Eta cara rahasia. bagus. Tidak bisa berkata-kata. Ternyata sahabatku dan bapak. Tapi Aing teh diondang anjing. Fuck man. Urang sebenarnya rada ieu we sih rada kanu mobil teu ngotak juga ya teh bodak dina lagi. Masya Allah. Padahal orang ngotaknya aya sebarahannya 20 sampai 30 orang ada yang kedat. Itu juga salah satu ketakutan Aing sih, karena Aing tuh jarang bisa datang ke undangan temen. Aing tuh emang Kita kayaknya urang karek pikiran tah eta salah satu raut. karmanya anjing. Berarti lain deh, tapi jadi sebut karma tahun itu kan berarti rata-rata orang terang ada tangan, pernikahan teman sekolah orang teh. Geus kadang rada jauh, terus kadang nikah nanti, lain di hari weekend deh. Itu lamun urang mah saking pikinya kan. Misalnya lamun teman ngundang ya, tapi undangannya teh broadcast message gini kan. Aing mau Ya, kecuali undangan fisik itu. enggak, bukan, meskipun undangannya online, tapi kalau dia kayak nge-PC jik kurang mau nikah bla 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 atau nelpon lah atau gimana, orang pasti datang gitu. Nah, jadi mana mau undangan template pairing kayaknya. Tapi seru conversation kayak gini tuh seru banget karena orang gak tahu gitu, maksudnya entah tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin orang tiba-tiba menikah juga gitu. Dan suatu saat orang akan ngedengerin podcast ini tuh kayak anjir nya Gelo 2023 orang baru orang ngobrol sama si Sago yang baru nikah gitu. Nah setelah tapi ampura cuma tidak jelas orang dia ada deg-degan. tidak apa-apa karena ini juga saya menjebak dia ya guys. Karena saya tadi bilang ini hanya ngetes doang. Sugante kirain teh nggak akan sekarang bajingan ngobrol-ngobrol. Karena lamun direncanakan secara prepare pasti mau siap-siap anjing dek bikin kaira juga. Emang kudu dijebak nang itu juga bener. Ketika cintamu sulit digapai, jebak aja gini. Jebak aja. Jebak aja pakai naon jik? Jebaklah ke bajik. Ya gitu lah pakai tema bela. Dengan cara gimana? Ya gitulah. Ya ada cara haram atau halal. Mungkin ini masuk ke bagian terakhir ya guys ya, karena yoga juga sudah malam ini, mungkin ada beberapa conversation hubungan suami istri. Apalagi ini malam Jumat, mungkin akan ada beberapa sunnah yang yoga ya jalankan. Oh masya Allah. Dari tadi kita bicara tentang masa lalu gitu, tentang gimana si yoga ini tuh ketemu sama si istrinya, gimana proses pernikahannya ya. Mungkin bisa disebut itu rekap pencapaian terbesar mana tahun ini ya Go ya? Iya bisa jadi. Menikah dengan Sintain itu setelah perjuangan penjual motor dan lain-lain. Iya guys. Mungkin kita move ke prediksi masa depan gitu Goy. Nah ada. Setelah tadi ngomongin masa lalu, kita berandai-andai masa depan. Prediksi presiden. Kira-kira mana bakal nyoblos? Bakal nyoblos nomor berapa bro? Sepertinya saya udah dengan debat-debat yang kemarin, sepertinya saya Golput. seperti saya golongan putih. Tapi buat yang belum tahu, Bapak Yoga ini tim pemenangan Anies Baswedan ya guys. Pokoknya Setelah saya lihat SW-nya berhari-hari, iya sepertinya simpatisan Anies Baswedan gitu guys. Dan setiap saya bikin vote di story Instagram,
Mang Asep tuh selalu nge-vote nomor satu. Tapi cek balik gua aja. Lamun secara serius ya, kalau secara serius mah sebenarnya mah nggak ada yang bagus kalau kata orang sih, cuman kalau memilih yang agak baik dari yang terburuk ya kurang nomor satu sih, sama kayak bapaknya si Yoga. Nah itulah. Karena nomor 2 terlalu banyak gemoy-gemoyan ya guys. Ya, terlalu banyak dancing in the sky. Nomor 3 ya ngurus rambut aja nggak bisa, jadi ya udahlah. Untuk mana nih gue? Misalnya udah ada obrolan pengen punya anak berapa nggak? Belum sih. Meskipun belum gak boleh ini sih, cuman ya ada meren ingin ada berapa gitu. Meskipun Sebenarnya sedikasinya juga sih sebenarnya mah nggak patokan juga ya. tapi kalau bayang-bayang aja pengen Bayang-bayang mah pengen 2 sih, 2 aja. cewek Ya, cowok. pastilah pengennya gitu, pengennya sejodoh. Kayak cepat di sini. Tapi programnya berjalan terus atau emang ditunda dulu? Enggak berjalan terus walaupun ditunda kan, tapi nggak pakai alat gitu. Asal gila obrolan orang dewasa. Kemarin mah guys ngobrolin gini tuh nggak bisa nih sama si kampret. Udah bisa guys, kita kemarin ngobrolnya main PS doang. Misalnya podcast ini tuh suatu hari nanti gitu ditonton sama anak-anakmu gitu, gue mungkin tercapai 2 atau 1 atau 3 nantinya, kita gak pernah tahu ya. Apa gitu yang ingin mana sampaikan ke anak-anak mana gitu gue? Pada anak saya. Serius anjir. Tapi teuing yo tuh terus pas anak kurang menuju dewasa kiamat, jadi teu belum ada yang ke dia. Ya. Nanti kan ini di play di akhirat anjir, di padang mahsyar. Jadi bari ngantri teh nya bari bapak urang. Sabar ngadaguan penilaian kan terus sambil naonnya sambil ngirim podcast ini tengah badai Dan pada lawan jik ngaran fans jik. apa? Naon ngaran fansna? Aing udah dapet sih nama fansnya, sobat isolasi. Sobat isolasi. Kan kita terisolasi di tengah badai. Oh iya ding. Ini sisa gue ngomong kayak gini sambil mikirin itu coy. Mau jawab apa? Sebenarnya aku nggak pernah serius kayak gini. Biar nggak grading. Iya. Aku ngobrol kayak gini cuma di game doang. Ini buat yang belum tahu, saya ini ngebacot ini sambil jongkok ya guys ya, karena lebih nyaman. Sambil jongkok di kursi. Sambil ngerokok nggak? Sambil ngerokok dong, gudang garam merah guys sekarang. Saya tidak bisa merokok. Gimana rokok udah garam-garam juga dukut. Ya ini tribute to my grandma. Anjing grandma aing dulu ngerokoknya gudang garam merah. Tapi dia sekarang sakit. Nenek Rejeng punya pintu surga itu guys, kalau kalian kan. Kalau yang belum tahu nih aing tuh ada pintu surga di rumahnya, jadi hopefully nanti juga dia akan masuk ke surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, untuk kalian semua pendengar. Space dulu tuh ini buat closing biar bagus satu. Buat closing. Naon tuh jik? Mana kan ini podcast pertama mana? Gimana we nunggu ka pendengar suka aya 20.000 pendengar. Anjing di mana-mana space terakhir sama bintang tamu anjing, mana tak mau anjing. Aneh kan ini orang balik ke ini kan episode pertama, jadi harapan mana kumaha ieu dengan podcast di tengah badai ini. Oh gitu. Kalau harapan buat podcast di tengah badai itu, kalau saya nggak muluk-muluk, saya ingin keep in touch aja sama teman-teman. Ingin ini tuh jadi platform untuk silaturahmi gitu sama teman-teman, ngobrol perkembangan itu juga kayak gimana. Itu Hopefully suatu saat podcast ini bisa lebih besar dan menghasilkan uang, karena tidak ada berkat yang lebih baik daripada uang di muka bumi. Iya. Dan hopefully nanti juga kita bisa bekerja sama, karena ada rencana ide podcast yang bagus dari Sagoy tadi. Semoga ya suatu hari nanti itu bisa terlaksana. Ya, buat anak-anak Sagoy di masa depan nanti, karena bapakmu tidak punya ide untuk ngomong apa, cariin Om Jik ini yang bilang ya, kalian benar-benar harus bangga gitu punya bapak kayak Yoga Paujan Firmansyah. Karena Mereka ngomong gitu seakan-akan anak-anak lain tuh bangga ke bapaknya bajingan. kan orang ngebayanginnya ini anak mana lagi kabur dari rumah, terus anjing tiba-tiba ngelot guys ini kan, terus
anjir ternyata bapak aing teh baik nih, yang aing balik deh ke imah. Nah gitu gue. Yang ada di yang anak imah. budak mana itu beres dicarikan ke mana ya. Terus anjir sedih kan. Asal kamu budak mana? Kamu aja budak mana tapi anjing budak mana ini tuh balik. Budak aing dibawa kabur. Kayaknya enggak benar-benar. Ini buat anak-anak Sagoy. Kalian harus bangga punya bapak seperti Yoga karena sejauh yang Om Rijik tahu dan kenal, emang bapakmu itu tidak pernah macam-macam dari kecil gitu. Jadi kalian juga jangan sampai macam-macam itu aja. Oh oke Goy, kalau mana nggak mau ngasih speech buat anak-anak mana Ya, maaf ya guys. tolong kasih insight dong. Mungkin kan mana juga kenal diri orang kayak gimana, meskipun udah beberapa bulan ini nggak ketemu. Mungkin mana ngelihat diri orang apa gitu yang kayaknya menurut mana bisa diperbaiki, atau saran mana gitu. Kan mana udah next step nih kehidupan tuh. Ngelihat kita yang masih bujangan itu kan pasti kayak ada perspektif yang berbeda gitu. Jadi kan otak kurang berteman lama jeung mana teh kan itina pasti karena mana teh baik. Masya Allah, enggak sih, enggak baik sih sebenarnya. Urang aslian urang teh orang yang pilih-pilih teman, dan mun misalkan orang stres ka jelema teh kan orang teh bisa nyumput ke dia kan. Ya. Nah, berarti selama orang jeung mana teh berarti orang teh berteman dengan asik, dengan baik. Masya Allah, respect, thank you. Walaupun kadang sok aya orang itu kesel nama gitu. Ya Cuman kan pasti. itu mah kesel karena setan Itulah ya, bumbu-bumbu pertemanan. Ya terus bertemanan. Terus Rijik itu seorang motivator kabupaten. Ada aing minta kritik, anjing bukan minta puja-puja gini anjing. Kritik tahu tuh jik dah baru dikritik jik di mana sih tahu ya. Apa emang bukan buat orang aja, buat teman-teman yang Karena itu mun orang ngekritik ka itu berarti sok kadang sok terlalu jujur aing kadang asli baheula mun aya kesal-kesalan walaupun teka diri orang gitu kadang kan lain ting teh kasih Rijik wanian ngomong gitu goblok. Aing ngomong ka batur mau langsung hareup jeung mana. sama mau nanti tukang anjing. Nah, kan biasanya gitu aja ya Pak Haji cek harap banget. Nah, harap banget gitu. Nah, Ya. jadi kritik untuk Anda itu harus bisa menahan emosi. Tong terlalu jujur teh. Mun misalkan jelema misalkan aya nu gota itu langsung disebut gote goblok. Ya, batunya yang katanya aing salah sih ya. Bener. Jangan terlalu pedas. Itulah. Enggak, kalau buat teman-teman secara general gitu, teman-teman yang masih jomblo atau masih pacaran udah 6 tahun gitu tiba-tiba belum nikah juga, itu gimana gue? Mbak, meskipun mana bisa jawab bahwa pernikahan mana juga dadakan dan bla bla bla, tapi kan mana tetap harus punya mental yang benar-benar kuat kan untuk ngeiyain itu tuh. Tapi orang berpandangan lagi sih jik orang jika kiringan jika seperti B.J. Habibie dengan pernah berkatakan jika mapan heula atau nikah heula dengan Ya. nah, tapi kan orang emang mikirna jika amun bisa nunggu mapan pasti orang bakal budak ego orang mikirnya gitu sih nya. Mun misalkan orang mapan kan orang belum tentu mikirnya kalau nikah gitu nya. Mun misalkan orang mapan kan pasti orang teh pertama bisa ke hobi, ke naon lah beli ieu. Jadi orang kan boga papindan iya kan. Nah orang kan kemarin misalkan orang mikir nikah heula kan jadi si proses orang ka mapan teh amin gitu nya. Pasti kan berproses. Amin loh. Berproses bareng nikmati manis pahit kehidupan dengan jik. Masya Allah. Oh jadi buat teman-teman yang mungkin udah pacaran 6 tahun, 5 tahun belum nikah, saran dari Yoga tuh once kesempatannya datang ambil ya gue, jangan nunggu mapan dulu itu. Ya maksudnya ya jangan gambling juga kayak maneh nganggur tiba-tiba nikah, ya seenggaknya Iya begitu oke. kayak Yoga udah punya pekerjaan. Udah tetap gue. Belum sih belum. Oh ya. Kerjaan yang sekarang tapi sebelumnya tetap sih. Nah, udah punya pekerjaan yang ya udah lu bisa bayangin bisa menghidupi lah istri. Once kesempatannya datang, lu harus ambil itu sih gue. Kesempatannya datang, lu harus ambil itu sih teman-teman semua, bukan Yoga udah nikah ya. Karena kata Yoga mapannya itu nanti dicarinya tuh sama istri biar sambil pacaran ya gue ya. Iya dicarinya bareng-bareng biar berkeluh kesah kehidupan teh ada teman
Gila, gila. Nggak semuanya harus lewat telepon dan ketemuan. Masya Allah. Dan sudah menikah dan halal makan bertemu tiap hari. Ya mungkin itu yang bisa gue dapetin dari yoga, karena yoga membuktikan cinta yang sesungguhnya, karena nggak cuma ngasih coklat tapi membawa pasangannya ke akad nikah gitu, dan itu pembuktian cinta yang sebenarnya. Dan hopefully gue lu selalu bahagia sama istri. Mungkin nanti juga ketika udah banyak ngomongan, salam juga sama Mang Asep, I love him so much. karena aku selalu mengkonsumsi kontennya dan selalu terhibur sama apa yang dia posting di Instagram. Jadi semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih udah mau jadi tamu pertama di tengah badai ini, meskipun maaf juga untuk para pendengar, saya sedikit grogi ya karena sebelumnya saya tidak pernah ngobrol-ngobrol seperti ini. ya Mungkin di next episode bisa ya insya Allah. Dan saya harap di next episode yoga ini mau ngobrol bareng sama istrinya ya, karena saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan banyak sekali kepada istrinya. Kenapa yakin sama teman satu ini yang ada geblek sedikit menurut saya. Jadi itu aja guys, semoga lu sehat selalu. Thank you. Oke. Terima kasih semuanya buat yang udah dengerin. Tetap berbahan dan tetap jadi beban keluarga. Oke, thank you. Jadi beban keluarga masih ke bawah itu. Pokoknya orang tapi dah cabut ke closing. Jadi pakai closing ini aja dulu guys ya, karena yang ada di sini cuma itu anjing. Masih beban keluarga guys.